Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Di video kali ini, kita akan belajar tentang pertidaksamaan irasional. Apa sih yang dimaksud dengan pertidaksamaan irasional itu? Terus contohnya seperti apa? Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas materinya. Pertidaksamaan irasional. Perhatikan, ini tersusun dari dua kata. Yang pertama adalah pertidaksamaan, kemudian yang kedua adalah irasional. Pertidaksamaan berarti dia memuat tanda tidak sama dengan. Tanda tidak sama dengan seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Kemudian irasional. Irasional itu identik dengan bentuk akar. Jadi, pertidaksamaan irasional itu intinya memuat dua hal. Yang pertama adalah memuat tanda tidak sama dengan, kemudian yang kedua adalah dia memuat bentuk akar. Tapi, apakah semua pertidaksamaan yang memuat bentuk akar merupakan pertidaksamaan irasional? Belum tentu. Kok bisa? Mari kita lihat contohnya. Contoh pertidaksamaan irasional. Perhatikan di sini, di sebelah kiri, ini adalah contoh yang bukan pertidaksamaan irasional. Kemudian kolom yang sebelah kanan, ini adalah contoh pertidaksamaan irasional. Sekarang coba kalian amati terlebih dahulu, terus kalian bandingkan. Kira-kira apa sih yang membuat pertidaksamaan ini merupakan pertidaksamaan irasional? Bagaimana? Apakah kalian menemukan perbedaannya apa? Kalau tidak, mari kita bahas satu persatu, mulai dari contoh yang bukan pertidaksamaan irasional. X akar 3 lebih dari 2. Perhatikan di sini memuat bentuk akar dan juga tanda pertidaksamaan lebih dari. Sekarang coba kalian perhatikan variabelnya. Perhatikan bahwa di sini variabelnya tidak berada di bawah tanda akar. Bentuk akarnya tidak memuat variabel. Jadi, X akar 3 lebih dari 2 ini bukan pertidaksamaan irasional. Sekarang coba kalian bandingkan dengan contoh yang merupakan pertidaksamaan irasional. Contoh yang pertama adalah 2 akar X kurang dari atau sama dengan 8. Di sini memuat tanda tidak sama dengan dan juga memuat bentuk akar. Perhatikan, di sini variabel X-nya berada di bawah tanda akar. Terlihat ya perbedaannya. Kalau yang bukan, bentuk akar tidak memuat variabel. Kemudian yang merupakan pertidaksamaan irasional, bentuk akar memuat variabel. Selanjutnya, perhatikan contoh kedua pada bukan pertidaksamaan irasional. Di sini ada akar 16 X kuadrat lebih dari atau sama dengan min 3. Perhatikan di sini ada tanda tidak sama dengan, ada tanda lebih dari atau sama dengan. Kemudian di sini variabelnya ada di bawah tanda akar. Kenapa dia bukan pertidaksamaan irasional? Coba kalian perhatikan. Akar 16 X kuadrat ini bisa ditarik nilai akarnya. Akar 16 ini nilainya sama dengan 4. Akar X kuadrat ini sama dengan X. Maka pertidaksamaannya menjadi 4X lebih dari atau sama dengan min 3. Jadi, akar 16X kuadrat lebih dari atau sama dengan min 3 bukan pertidaksamaan irasional karena bisa ditarik nilai akarnya. Atau bisa diakar. Selanjutnya, perhatikan contoh yang merupakan pertidaksamaan irasional. Contoh kedua yaitu akar X ditambah 2 kurang dari X dikurang 3. Perhatikan di sini memuat tanda tidak sama dengan yaitu kurang dari. Kemudian di sini ada bentuk akar juga, akar X ditambah 2. Dan bentuk akarnya memuat variabel X. Selain itu, perhatikan bahwa bentuk akar X ditambah 2 ini tidak bisa diakar. Kemudian perhatikan contoh pertama dari yang merupakan pertidaksamaan irasional, 2 akar X kurang dari atau sama dengan 8. Di sini akar X juga tidak bisa diakar. Oke, paham ya? Ciri-ciri dari mana yang merupakan pertidaksamaan irasional dan mana yang bukan. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ciri-ciri dari pertidaksamaan irasional adalah
Yang pertama, memuat tanda tidak sama dengan. Kedua, memuat bentuk akar. Ketiga, variabel berada di bawah tanda akar. Dan tidak bisa ditarik nilai akarnya. Jadi ini adalah ciri-ciri dari pertidaksamaan irasional. Dari ciri-ciri ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang variabelnya berada di bawah tanda akar dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar. Ini adalah contohnya. Yang pertama, 2 akar X kurang dari atau sama dengan 8. Kemudian, contoh yang kedua adalah akar X ditambah 2 kurang dari X dikurang 3. Kalau kalian perhatikan contoh yang kedua, di sini kan ada 2 ya variabelnya. Apakah semuanya harus berada di bawah tanda akar? Tidak perlu. Cukup satu saja, tidak apa-apa. Kalau sudah paham, selanjutnya kita akan belajar modal yang harus kita kuasai, yang harus kita pahami dalam menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Apakah modalnya? Modalnya adalah, ini dia modalnya. Ketaksamaan dua bilangan. Jadi sifat pertidaksamaan dari dua bilangan atau dua angka. Yang pertama, ketaksamaan dari dua bilangan negatif. Contohnya adalah, misalnya min 10 lebih dari min 20. Bener ya? Min 10 itu lebih besar dari min 20. Selanjutnya, coba kita kuadratkan kedua ruas. Apakah tanda pertidaksamaannya masih sama, tetap lebih dari? Mari kita cek. Min 10 kita kuadratkan, lebih dari min 20 kita kuadratkan. Min 10 kuadrat hasilnya adalah 100. Min 20 kuadrat itu sama dengan 400. 100 lebih dari 400. Benar apa salah? Salah. Harusnya 100 kurang dari 400. Ternyata setelah kita kuadratkan kedua ruas, tanda pertidaksamaannya itu berubah. Mari kita lihat satu contoh lagi. Misalnya, min 5 kurang dari min 3. Mari kita kuadratkan kedua ruas. Min 5 kuadrat kurang dari min 3 kuadrat. Min 5 kita kuadratkan hasilnya adalah 25. Min 3 kita kuadratkan hasilnya adalah 9. 25 kurang dari 9. Ini juga salah. Tanda pertidaksamaannya jadi salah. Harusnya lebih dari, tapi ini kurang dari. Artinya, pada ketaksamaan dua bilangan negatif, kita tidak boleh menguadratkan kedua ruas. Karena yang awalnya dia benar, min 5 kurang dari min 3, setelah dikuadratkan, ternyata dia menjadi salah tanda pertidaksamaannya. Berarti kesimpulannya adalah tidak boleh menguadratkan kedua ruas pada ketaksamaan bilangan negatif. Oke, paham ya? Ini sifat ketaksamaan dua bilangan negatif. Bagaimana bila satunya positif dan satunya negatif? Mari kita cek. Ketaksamaan dari bilangan positif dan negatif. Pertama, mari kita ambil contoh dua bilangan, misal min 10 kurang dari 2. Benar ya? Min 10 itu kurang dari 2. Selanjutnya, mari kita coba kuadratkan kedua ruas. Apakah tanda pertidaksamaannya masih sama? Min 10 kita kuadratkan. Ini kurang dari 2 kita kuadratkan. Min 10 kuadrat sama dengan 100. 100 kurang dari 2 kuadrat adalah 4. Apakah 100 kurang dari 4? Salah. Harusnya 100 lebih dari 4. Ternyata kalau kita kuadratkan kedua ruas, tanda pertidaksamaannya jadi salah.
Harusnya dia berubah. Mari kita ambil contoh dua bilangan lagi. Misal min 1 kurang dari 5. Benar ya? Selanjutnya mari kita kuadratkan kedua ruas. Min 1 dikuadratkan kurang dari 5 kuadrat. Min 1 kuadrat hasilnya adalah 1, kurang dari 5 kuadrat adalah 25. Apakah 1 kurang dari 25? Benar. Wah, ternyata untuk contoh yang kedua, ketika kita kuadratkan kedua ruas, tanda pertidaksamaannya masih benar ya. Oke, mari kita ambil satu contoh lagi. Misalnya 4 lebih dari min 8. Benar ya? 4 itu lebih besar dari min 8. Selanjutnya, coba kita kuadratkan kedua ruas. 4 kuadrat lebih dari min 8 kuadrat. 4 kuadrat hasilnya adalah 16. Lebih dari min 8 kuadrat hasilnya adalah 64. Apakah 16 lebih dari 64? Salah. Harusnya 16 kurang dari 64. Ternyata setelah kita kuadratkan kedua ruas, tandanya berubah. Harusnya kurang dari. Jadinya salah deh. Oke, sekarang coba kalian perhatikan. Ternyata tidak semua bilangan positif dan negatif ketika kita kuadratkan kedua ruas, tanda pertidaksamaannya tetap. Ada yang berubah. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa kita tidak boleh menguadratkan kedua ruas pada ketaksamaan bilangan positif dan negatif. Kenapa? Karena tidak semua bilangan berlaku benar. Ketika dikuadratkan kedua ruas, ada yang tandanya jadi salah dan ada yang tetap benar. Karena tidak berlaku untuk semua, maka kesimpulannya kita tidak boleh menguadratkan kedua ruas pada ketaksamaan bilangan positif dan negatif. Mari kita lanjutkan ke sifat ketiga dari ketaksamaan dua bilangan, yaitu ketaksamaan antara dua bilangan positif. Mari kita ambil contoh bilangan misalnya 2 kurang dari 6. 2 kurang dari 6 ini benar ya. Selanjutnya mari kita kuadratkan kedua ruas. Apakah tanda pertidaksamaannya masih sama? Tetap benar. 2 kita kuadratkan kurang dari 6 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4 kurang dari 36. Apakah 4 kurang dari 36? Benar. Selanjutnya kita ambil contoh lagi. Misalnya 5 kurang dari 9. Benar ya? Mari kita coba kuadratkan kedua ruas. 5 kuadrat kurang dari 9 kuadrat. Apakah benar kurang dari? 5 kuadrat sama dengan 25. Kurang dari 9 kuadrat 81. 25 apakah kurang dari 81? Benar juga. Oke, biar lebih yakin ambil satu contoh lagi deh. Misalnya 6 kurang dari 10. Benar ya? Mari kita coba kuadratkan kedua ruas. 6 kuadrat kurang dari 10 kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 36 kurang dari 100. Apakah 36 kurang dari 100? Benar. Oke, kalau kalian perhatikan, berapapun kita ambil dua bilangan positif, sembarang itu nilainya berapa, yang jelas dua-duanya harus positif, ketika kita kuadratkan kedua ruas, ternyata tanda pertidaksamaannya itu tetap dan bernilai benar. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pada ketaksamaan dua bilangan positif, kita boleh menguadratkan kedua ruas. Karena nilainya selalu benar. Ketika kita kuadratkan, tanda pertidaksamaannya selalu benar. Paham ya? Jadi pada ketaksamaan dua bilangan, hanya ketaksamaan dua bilangan positif saja yang boleh kita kuadratkan kedua ruas. Dari sifat ketaksamaan dua bilangan ini, kita menemukan sifat dari bilangan positif. Ini adalah sifatnya.
Untuk semua bilangan, X dan Y, di mana kedua bilangan itu lebih dari atau sama dengan 0, pasti berlaku sifat di bawah ini. Yang pertama, jika X kurang dari Y, maka berlaku X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Yang kedua, jika X lebih dari Y, maka berlaku X kuadrat lebih dari Y kuadrat. Kemudian yang ketiga, jika X kurang dari atau sama dengan Y, maka berlaku X kuadrat kurang dari atau sama dengan Y kuadrat. Dan yang terakhir, jika X lebih dari atau sama dengan Y, maka berlaku X kuadrat lebih dari atau sama dengan Y kuadrat. Ingat, ini berlaku bila X dan Y-nya dua-duanya adalah bilangan positif. Jadi apabila dikuadratkan kedua ruas, tandanya tidak berubah. Tanda pertidaksamaannya tidak berubah atau tetap. Paham ya dengan sifat bilangan positif untuk pertidaksamaan antara dua bilangan positif. Oke, kalau kalian sudah paham, selanjutnya kita akan belajar tentang cara menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Kita tidak akan membahas di video kali ini, tapi kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.